poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Sekarang kita bicara iman kepada para rasul. Butir-butir iman kepada para rasul. Nomor 1, bahwa para rasul adalah orang yang diberi wahyu. Para rasul adalah manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan hal itu kepada umat manusia. Untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Baik, kalau ini mudah dipahami ya. Dan tidak ada yang menolak keberadaan Rasul kecuali orang ateis dan turunannya, sehingga mereka tidak percaya kalau Tuhan punya utusan. Mereka nggak mengakui. Sementara agama yang lain, Yahudi, Nasrani, mereka mengakui Tuhan punya utusan, dan utusan Tuhan menyampaikan pesan dari Tuhan. Meskipun mereka berbeda pendapat dengan kaum muslimin tentang status Nabi Muhammad SAW, apakah beliau utusan Tuhan ataukah tidak, terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, berbeda antara Nabi dengan Rasul. Berbeda antara Nabi dengan Rasul. Nabi atau Rasul lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi. Rasul lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi. Sehingga semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Sehingga semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Dipahami insya Allah. Semua Nabi adalah, semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena itu jumlah Rasul lebih sedikit daripada jumlah Nabi. Berapa jumlah Rasul? Dalam hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah Rasul. Kam adadul mursalin, berapa jumlah Rasul? Jawab Nabi Muhammad SAW, 300 wa bid'ata asyar. Jumlah Rasul 300 sekian belas. 300 sekian belas. Tidak lebih dari 319 dan tidak kurang dari 313. Karena kata sekian, bid'atun itu bermakna angka antara 3 sampai 9. Berapa jumlah Rasul? 300 sekian belas. Sehingga angka pastinya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan, namun tidak kurang dari 313 dan tidak lebih dari 319. Sedangkan jumlah Nabi disebutkan dalam hadis juga dari Abu Dzar. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kam wafa'u iddatil anbiya, berapa jumlah para nabi? Qala, beliau bersabda, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. 124.000. Jamun ghafir, jumlah yang sangat banyak.
Wa rusulu min dzalika 315. Dari 124.000 itu yang jadi rasul 315. Yang jadi rasul berapa? 315. Ini disebutkan dalam hadis riwayat yang kedua. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh. Baik, kita ulang ya. Jumlah nabi dengan rasul banyak mana? Banyak nabi karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Karena itu jumlah nabi jauh lebih banyak dari rasul. Ada berapa jumlah nabi? 124.000. Di antara 124.000 itu yang jadi rasul ada 315. Dalam riwayat Ahmad tidak disebutkan angka pastinya. Dalam riwayat yang kedua ini disebutkan angka pastinya, dan ini disebutkan dalam Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih ini bukunya yang menyebutkan angka 315 dan disahihkan oleh Syekh. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 25. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. 25 itu tidak semuanya rasul. Ada yang nabi, ada yang rasul. Seperti Adam, beliau seorang nabi tapi bukan rasul. Dan kemudian apa perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaan nabi dan rasul, pendapat yang paling kuat, karena ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahwa nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Namun syariatnya mengikuti Rasul. Syariatnya mengikuti Rasul. Dan sehingga tentang praktek amalannya, Nabi itu mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk menyampaikannya dan mendapatkan syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Ini pendapat yang lebih kuat terkait perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi pendapat ini lemah, karena manusia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Mau dicatat, ada yang mengatakan Nabi adalah orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan pendapat ini lemah, karena setiap orang yang diberi wahyu dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu itu. Sebab menyembunyikan ilmu dosa besar. Jangankan bagi seorang nabi, bagi manusia biasa seperti kita, menyembunyikan ilmu dosa besar. Man katama ilman anjamahu Allah bil jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Ta'ala akan berikan tali kekang di neraka. Sehingga menyembunyikan ilmu dosa besar. Maka nggak mungkin seorang nabi diperbolehkan menyembunyikan ilmu. Dia dikasih wahyu tapi nggak wajib menyampaikan. Berarti nabi boleh menyembunyikan ilmu, dan itu tidak mungkin.
Dipahami? Sehingga perbedaan Nabi dengan dari sisi diperintahkan untuk menyampaikan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ini perbedaan yang tidak benar. Yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, perbedaan Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi mengikuti risalah Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul memiliki risalah yang baru, syariat yang baru. Dibagi insyaallah. Selanjutnya, di antara para nabi itu ada yang Allah ceritakan dan banyak yang tidak diceritakan. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang Allah ceritakan dan banyak yang tidak Allah ceritakan. Yang tadi diceritakan dalam Al-Quran ada 25, dalam hadis ada beberapa yang disebutkan, dan yang tidak diceritakan dari banyak. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para rasul ada yang aku ceritakan dan ada rasul yang tidak aku ceritakan. Anda catat ayatnya. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Ada di surat An-Nisa ayat 164. Ada nabi yang diceritakan dan ada banyak nabi yang tidak diceritakan. Ayatnya surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang sebelumnya aku ceritakan kepadamu dan ada rasul yang tidak aku ceritakan kepadamu. Mas Hamzah, ini Romo kebetulan ya? Baik. Enggak sakit ya? Padahal amalnya rasul itu amal besar. Enggak tuh. Namun tidak semuanya diceritakan oleh Allah. Sehingga tidak semua amal besar harus mendapatkan penghargaan yang disebutkan dalam sejarah. Kok namamu gak disebut ya? Kok namamu gak disebut? Padahal aku yang wakaf masjid ini, padahal aku yang ini, padahal aku ini. Perbuatan kamu dengan Rasul, amal kamu dengan Rasul, di mana? Di Rasul. Banyak Rasul yang sejarahnya gak disebut. Ini gak usah sebut. Padahal mereka para Rasul, tapi tidak ada dalam sejarah. Sehingga dicari-cari dalam kitab-kitab sebelumnya, kata Allah nggak pernah ceritakan, yang manusia nggak tahu. Nabi Muhammad SAW saja nggak tahu apalagi yang wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sehingga ini pelajaran, beramallah secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi umat sebisa yang kita lakukan, dan tidak perlu mengharapkan agar kita tercatat dalam sejarah, karena ada banyak amal rasul yang tidak Allah ceritakan. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang punya amal besar. Sehingga kalau ada orang yang ketika dia beramal berharap selalu disebutkan dalam catatan sejarah, ini catat dari sisi keikhlasan. Selanjutnya, poin ketiga. Poin ketiga ya. Yang pertama tadi apa? Maksud adalah maksudnya di wahyu. Kemudian yang kedua, beda antara nabi dan rasul. Yang ketiga, jumlah nabi lebih banyak daripada rasul tadi kan? Tapi tidak apa-apa ya, masuk poin kedua. Yang ketiga, yang keempat, perbedaan antara nabi dan rasul. Oke. Baik, sekarang kita bukan butir berikutnya. Nomor boleh beda, yang isinya sama. Butir berikutnya, bahwa nabi dan rasul hanya berasal dari kalangan manusia lelaki. Hanya berasal dari kalangan manusia lelaki.
Sehingga tidak ada rasul dari kalangan jin, hanya dari kalangan manusia dan lelaki. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Dalilnya firman Allah di surat Al-Hajj ayat 75. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surat Al-Hajj ayat berapa? 75. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih para rasul dari kalangan malaikat dan dari manusia. Kita tidak membahas malaikat, kita bahas makhluk yang tinggal di bumi, yang mereka punya hawa nafsu, yaitu manusia dan jin. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Sehingga yang berasal dari kalangan jin hanya ulama. Ada ulama dari kalangan jin? Ada. Bisa ditulis di bawahnya. Yang berasal dari kalangan jin hanyalah ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keberadaan jin yang menjadi ulama di surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Surat apa tadi? Ayat 29. Al-Ahqaf 29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinn. Ingatlah ketika aku tunjukkan kepadamu nafaran minal jinn, beberapa orang dari kalangan jin, yastami'una al-Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika jin itu mendekat kepada Nabi SAW lalu mendengarkan bacaan Quran dari Nabi SAW, jin ini mengatakan kepada kawan-kawannya yang lain, ansitu, diam kalian semua, dengarkan Nabi SAW baca Quran. Masya Allah, ini jin loh. Nah, manusia kalau nggak bisa seperti ini kalah sama jin. Sehingga orang kalau ada bacaan Al-Quran, ada yang ngerokok, ada yang dolanan, ada yang ngobrol seperti waktu takziah. Ketika ada terdengar bacaan Al-Quran, masyarakat tanya sapa sing mati. Saking tidak pernahnya terdengar bacaan Quran. Ketika ada suara bacaan Quran, orang bertanya sapa sing mati. Terus dorong datang ke situ ngobrol kata jin. Ketika mendengarkan Quran, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, ansitu, diam kalian. Falam mengaku dia. Begitu selesai dibacakan oleh Nabi SAW kepada mereka Quran, wallau ila qaumihim mundirin, mereka balik mendatangi kaumnya mundiri untuk memberikan peringatan. Mereka balik mendatangi kaumnya untuk memberikan peringatan. Dan ini peristiwanya adalah peristiwa Mahbas al-Jin. Dan kemudian konon ceritanya itu berada di tempat, di sebuah masjid yang ada di kota Mekah, yang sekarang disebut dengan Masjid Jin. Tapi yang lebih ma'ruf di kalangan para ulama adalah Mahbasul Jin. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, beliau membawakan riwayat dari As-Suhaili. As-Suhaili menyebutkan sebuah riwayat Umar bin Abdul Aziz suatu ketika pernah melihat ada ular yang mati. Lalu oleh Umar bin Abdul Aziz berada di golongan apa? Tabi'in, ulama tabi'in.
Lalu oleh Umar bin Abdul Aziz, ular itu beliau kafani, beliau sobekkan kain yang berubah, kemudian ular itu dikafani, kemudian dimakamkan. Lalu tiba-tiba muncul suara, jazakallahu khairan ya rajulan saleh. Terima kasih wahai orang saleh. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, pada waktu kami berada bersama beliau sekian orang, sekian jin, Nabi SAW mengatakan, Fulan, kamu wahai Fulan, nanti kamu akan mati dalam posisi sendirian dan kamu akan dimakamkan oleh orang saleh. Dan orang itu, jin itu adalah ular yang mati, berwujud jadi ular yang dimakamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, terlepas dari apakah kisah ini sahih atau tidak, tapi suara ini adalah suara jin yang pernah ikut serta bersama Rasulullah SAW ketika beliau mendengarkan Quran dari Nabi SAW dan menjadi jin muslim dan usia jin panjang. Lalu ada di antaranya yang meninggal dunia dan itu dimakamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Allahu a'lam apakah ini riwayat yang sahih atau tidak, tapi itu berkaitan dengan masalah peristiwa Mahbasul Jin, di mana Nabi SAW mendakwai jin dengan membacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka beriman dan mereka masuk Islam. Dan dalil bahasanya jin usianya panjang di Al-Ahqaf ayat 29. Di Al-Ahqaf ayat 29 Allah bercerita mereka kumpul kepada Nabi SAW mendengarkan Quran. Di Al-Ahqaf ayat 30 jin itu mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Jin balik ke kaumnya lalu menyampaikan dakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang isi kitab itu membenarkan apa yang dibawa oleh Musa. Jadi jin ini pernah mendengar Taurat. Jin ini pernah mendengar Taurat, sehingga saat dia mendengarkan Quran, kok isinya sama sebagaimana yang ada dalam Taurat. Artinya dalam prinsip ajarannya sama. Maka Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Berarti jin ini juga pernah mendengarkan Taurat. Wallahu a'lam di tahun berapa dia mendengarkan Taurat, kita tidak tahu. Namun pada saat dia menyampaikan itu kepada kaumnya, dia menyatakan Quran ini musaddiqan lima baina yadayhi. Quran ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sehingga ada kecocokan antara Al-Quran dengan Taurat. Baik. Selanjutnya, tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Apakah Maryam itu bukan seorang Nabi? Jawabannya bukan. Bagaimana dengan Asia? Juga bukan. Tapi kan Maryam didatangi oleh malaikat, betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyan." Ingatlah cerita tentang Maryam dalam Al-Quran. Ketika beliau menyendiri di sebuah tempat yang berada di timur, di Masjid Al-Aqsa. Lalu didatangi oleh malaikat dalam bentuk rajulun sawi, seorang pemuda yang datang. Maka Maryam langsung mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu in kunta taqiyya, kalau kamu ini orang yang bertakwa. Kemudian malaikat ini mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Aku adalah utusan dari Rabbmu
untuk memberikan kepada seorang anak yang baik, yaitu Nabi Isa. Jadilah dialog yang panjang sampai akhirnya Maryam hamil. Karena malaikat ini membawa ruh kemudian ditiupkan kepada Maryam. Bukankah di sini Maryam didatangi oleh malaikat? Berarti dia bisa jadi nabi. Maka jawabannya tidak semua yang didatangi malaikat jadi nabi. Dulu Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Datang Jibril. Sahabat melihat nggak? Melihat, tapi nggak ngerti kalau itu Jibril. Jibril datang dalam kondisi syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tidak menunjukkan tanda-tanda musafir. Tapi nggak ada satu pun di antara kita yang kenal. Tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi SAW, lalu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Seperti dalam hadis yang ma'ruf yang kita kenal, hadis Jibril. Sahabat melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk lelaki seperti ini, dan mereka tidak kenal kalau ini Jibril alaihissalam. Baru kemudian dijelaskan Nabi SAW setelah Jibril pergi, "Innahu Jibril atakum bi'alimukum din." Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga di poin ini Jibril dilihat oleh para sahabat, tapi sahabat tentu saja tidak jadi nabi gara-gara melihat Jibril. Demikian pula dalam kejadian 3 orang Bani Israel yang didatangi oleh malaikat. Siapa saja itu? Orang yang kena penyakit lepra, orang yang botak, dan orang yang buta. Orang yang kena penyakit lepra didatangi malaikat. Ditanya, "Kamu pengen apa?" "Saya pengen penyakit itu sembuh." Langsung sembuh penyakit. Terus setelah ini pengen apa lagi? "Saya pengen punya harta yang banyak." Kemudian dikasih obat. Lalu obat ini beranak pinak jadi buahnya. Si botak ketika didatangi, "Pengen apa?" "Pengen rambutku normal." Langsung normal. "Terus kamu pengen apa?" "Saya pengen harta yang banyak. Saya mau sapi." Kasih sapi. Beranak pinak jadi sapi yang banyak. Dan putus terus sampai orang yang buta, dia minta apa? Butanya disembuhkan, kemudian minta kambing, lalu beranak pinak jadi kambing yang banyak. Dan setelah sekian tahun, malaikat ini datang lagi dalam bentuk apa? Pengemis, muji mereka satu-satu. Sehingga mereka ini Bani Israel yang didatangi oleh malaikat, dan 2 gagal, 1 berhasil. Dan tidak mungkin Nabi kok pelit, itu tidak mungkin. Karena yang 2 ini dimintai sedekah, nggak mau ngasih, dan bahkan mengingkari kenikmatan ini. Ini dari hasil kerja payah saya, kerja keras saya, kok tiba-tiba kamu datang mau minta? Tidak boleh. Akhirnya dikembalikan lagi seperti semula. Baik. Sehingga ini dalil bahasanya sebatas ketemu Nabi belum tentu, sebatas ketemu malaikat belum tentu jadi nabi. Maka sekalipun Maryam radhiyallahu anha ketemu malaikat, tapi beliau bukanlah seorang nabi. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya, butir berikutnya. Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan Nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau beliau sebagai penutup Nabi, apakah mungkin akan ada Rasul setelah itu? Tidak. Karena kalau sudah tidak ada Nabi, tak mungkin ada Rasul. Sebab semua Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul. Kalau Nabi sudah ditutup, tidak mungkin ada Rasul. Makanya yang Allah katakan Khatamun Nabiyyin, beliau sebagai penutup para Nabi, bukan penutup para Rasul. Andaikan kalimat dari ayat di halaman 58, di halaman 58, andaikan kalimatnya adalah wa khatamal mursalin, dan beliau adalah penutup para rasul, berarti setelah beliau masih ada nabi.
kalimat yang Allah pilih adalah wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Sehingga kalau beliau nabi terakhir, tidak mungkin ada nabi setelahnya, dan kalau tidak ada nabi setelahnya, maka tidak mungkin ada rasul setelahnya. Walhamdulillah. Jelas insyaallah? Ada yang ketinggalan? Baik, tidak. Dan masih banyak lagi butir-butir yang lain yang belum sempat kita singgung. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan atas kerjanya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan dari mereka yang ingin bertanya. Silakan. Ada pertanyaan ya. Tadi disebutkan bahwasanya jin umurnya panjang. Dan beliau pernah mendengar bahwa jin dan setan itu tidak mati. Jin dan setan itu tidak mati, jadi tidak benar. Karena jin bisa mati, sebagaimana manusia bisa mati, dan iblis juga bisa mati. Dan maka perlu dibedakan antara iblis dengan jin. Iblis itu salah satu jenis, salah satu nama dari jin, dan dia adalah rajanya. Dan hanya iblis yang dijanjikan tidak mati, tapi tidak matinya itu sampai kiamat. Iblis itu minta kepada Allah agar dia tidak mati sampai hari kebangkitan. Di surat Al-A'raf ayat 14. Di surat Al-A'raf ayat 14, iblis itu minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk tetap hidup sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu berarti apa? Hari kebangkitan itu hari ketika semua makhluk dibangkitkan, dihidupkan kembali. Sehingga orang-orang mati, kita semuanya nanti akan mati, lalu kita akan dibangkitkan kembali. Iblis itu minta dia diberi kehidupan sampai hari kebangkitan. Pada saat makhluk dibangkitkan, dia hidup. Berarti kalau seperti ini kan hidup terus. Karena yang lain sudah pada bangkit, iblis juga ikut hidup, sehingga jadinya hidup terus. Makanya saat iblis minta seperti itu tidak digabungkan. Namun Allah katakan, qala innaka minal mundzirin, kau termasuk di antara yang diberi tanggung ilal waqtil yaumil ma'lum, sampai batas waktu tertentu. Sehingga dia dikasih kehidupan untuk tetap, dikasih waktu untuk tetap hidup, namun sampai batas waktu tertentu. Yang di surat Al-Hijr ya. Di surat Al-Hijr ayat 38. Qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, engkau akan
diberi waktu untuk tetap hidup, namun sampai batas waktu tertentu. Sehingga iblis itu minta sampai hari kebangkitan, tapi diberi oleh Allah lebih pendek, sampai batas waktu tertentu. Kapan itu? Sampai berakhirnya dunia. Sehingga dia ikut mati ketika makhluk yang lain mati, maka semuanya ikut mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk pasti akan binasa, dan yang tersisa adalah wajah Rabb dzul jalali wal ikram. Baik, dan hanya iblis saja yang mendapatkan janji, sehingga dialah yang tak mati-mati sampai batas waktu tertentu, yaitu ketika kiamat terjadi. Iblis tetap mati tapi di ujung, nanti ketika bumi ini selesai usia. Sedangkan setan selain iblis, jin dan seterusnya bisa mati sebagaimana manusia mati. Berapa usianya? Wallahu a'lam. Yang jelas usia mereka lebih panjang dibandingkan manusia. Apa bukti kalau mereka bisa mati? Ada banyak dalil. Di antaranya adalah kejadian yang pernah dialami oleh Khalid bin Walid. Pada waktu Khalid bin Walid diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menebang pohon Uzza, maka beliau menebang pohon Uzza. Pohon itu sampai tumbang. Lalu Nabi SAW tanya kepada Khalid, apa yang kamu lakukan? Saya telah menebang pohon Uzza. Kamu ketemu apa? Tidak ketemu apa-apa. Kamu belum melakukan apa-apa. Balik lagi. Akhirnya Khalid balik. Disitulah beliau ketemu dengan sosok yang berambut panjang. Pakaiannya apa saya tidak tahu ya. Apakah pakai putih atau pakai batik, kita tidak tahu. Yang jelas dia sosok berambut panjang, dan itulah jin Uzza. Terus dipenggal oleh Khalid. Sehingga jin Uzza ketika itu mati. Dan dia jin Uzza ini yang bersuara pada saat ada orang yang ngasih sajen di pohon Uzza. Dulu di masa jahiliyah, orang ngasih sajen di pohon Uzza, dia bersuara. Makin percaya orang kalau ini ada tempat keramat yang bisa memberikan kekuatan hidup. Akhirnya mereka semakin semangat dalam berbuat syirik. Makanya Nabi SAW perintahkan kepada Khalid, di pohon angker itu tebang pohonnya, jinnya dibunuh. Sebab dialah yang kerap kesyirikan. Sehingga kadang-kadang orang kasih sajen mengeluarkan suara, aku telah terima sesajian kamu. Atau kalimat-kalimat yang lain seperti yang disampaikan oleh si jin Uzza ini, sehingga membuat orang itu semakin serius dalam melakukan kesyirikan. Terus diceritakan sama yang lain, obat ini terus ada yang bersuara menerima sesajian yang aku sampaikan, aku berikan. Kamu coba datang ke sana, direspon sama Tuhan itu luar biasa. Direspon sama Tuhan dan dia bisa mendengar suara itu luar biasa. Dan itu yang terjadi pada Uzza. Akhirnya Uzza dipenggal oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga terkait masalah membuang air panas, itu bisa mengenai jin dan bahkan bisa membunuh jin. Maka dalam keadaan seperti ini, orang ketika membuang air panas diperintahkan untuk membaca apa? Bismillah lil intiba, biar jinnya itu sadar terus minggir. Bismillah baru disiram. Dan itu bukti bahwa jin bisa mati sebagaimana manusia. Satu-satunya yang dijanjikan tidak mati sampai akhir adalah iblis. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, berkaitan dengan jin. Misalkan kita menemukan ular Ustaz, di dalam rumah atau di teras rumah, apakah boleh langsung membunuhnya atau usir dulu sampai 3 kali? Kalaupun tidak boleh membunuhnya, bagaimana kekhawatiran kita kalau ular itu masuk lagi, dan apakah ada tanda-tanda itu ular jin atau bukan?
apabila ada ular di rumah kita itu diusir dulu. Kalau dalam hadis kan diizinkan untuk menginap 3 hari. Kalau sih 3 hari baru. Kalau dia nggak keluar setelah disuruh keluar selama 3 hari, kok nggak mau keluar, nah itu baru boleh tidur. Itu gimana ya? Karena ya siapa tahu itu jin. Namun tentang ini pendapat yang lebih kuat, ini hanya berlaku di tanah haram. Ini hanya berlaku di tanah haram. Sedangkan di luar tanah haram maka tidak berlaku aturan semacam. Karena itu ketika kita ketemu ular maka tidak harus ditunggu 3 hari atau diajak dialog terlebih dahulu. Keluar kamu, jangan masuk ke rumahku. Nanti tidak kamu menggigit anakku. Siapa aku tak mentu. Mati misalnya. Nanti yang punya rumah dia yang lari keluar. Sehingga tidak perlu diajak dialog seperti itu. Begitu kita lihat ini ular, dia binatang. Dan hukum asalnya dia binatang, bukan jin. Sehingga silakan untuk langsung dibunuh seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Khamsun minal fawasik, ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya adalah ular, dan kalajengking, dan beberapa binatang yang suka mengganggu yang lainnya termasuk tikus. Yang seperti ini boleh langsung dibunuh. Tidak perlu diajak dialog terlebih dahulu. Dari mana kita tahu itu ular beneran dan itu ular jadi-jadian? Jadi kita tidak tahu. Cuman kalau di tanah haram diajak dialog dulu, kemudian dia nanti bertahan di situ. Setelah diperintahkan keluar tetap bertahan, berarti itu jin. Berarti itu ular beneran. Tapi kalau dia diperintahkan keluar kok dia hilang, berarti jin. Sebab jin ketika diajak dialog oleh manusia dia bisa mati. Kalau kewan diajak dialog, dua-dua ya betul. Kalau ya tetap yang bodoh betul. Malah nggak bisa tidur. Baik, kemudian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.